Duh, bentar lagi udah mau sesar. Nanti pasti bekas lukanya jadi ngebekas deh. Jelek banget. Tapi kalau misalnya suami aku nggak cinta lagi gimana? Oh. Memang ya, punya keloid itu bikin nggak pede. Kenapa sih? Ya karena ganggu penampilan, nggak estetik, nggak mulus katanya. Belum lagi terkadang disertai oleh rasa gatal dan juga sensasi terbakar yang mengganggu kenyamanan. Keloid memang salah satu permasalahan bekas luka pada seseorang yang sering terjadi. Emang keloid gimana sih? Keloid itu adalah pertumbuhan jaringan parut yang tidak normal yang terbentuk terutama akibat dari sintesis dan juga degradasi kolagen yang tidak seimbang sehingga menyebabkan bekas luka yang tidak normal. Saat terjadi luka, tubuh akan memproduksi kolagen untuk proses penyembuhan luka. Namun pada keloid terjadi ketidakseimbangan sintesis kolagen, yaitu produksi kolagen tipe 1 dan tipe 3 yang berlebihan akibat gangguan proses penyembuhan luka atau yang kita sebut dengan dysregulasi fibroblast. Hal inilah yang diduga menjadi mekanisme terbentuknya keloid. Loh, bukannya semua luka pasti bakal ninggalin bekas ya? Betul banget, semua luka pasti akan meninggalkan bekas luka atau yang kita sebut dengan scar. Bedanya, apakah scarnya normal atau nggak normal? Luka keloid merupakan jaringan yang terus tumbuh sehingga terus menebal dan juga mengeras. Dan tanda pentingnya adalah penebalannya berukuran lebih besar dibandingkan luka itu sendiri. Berbeda nih dengan bekas luka yang kita sebut sebagai scar hipertrofi. Pada scar hipertrofi terjadi penebalan pada area luka, namun luas penebalannya sesuai dengan luas lukanya juga. Siapa aja sih yang beresiko kena keloid? Nah, yang pertama ada riwayat keluarga atau mungkin sering kita sebut sebagai bakat-bakatan keloid. Yang kedua adalah orang-orang yang terinfeksi pada lukanya namun nggak segera diobati, alias pada hal ini kita sebut sebagai peradangan yang berkepanjangan. Dan yang ketiga, luka operasi yang dijahit terlalu tegang sehingga terjadi peningkatan ketegangan luka, atau juga bisa karena penggunaan benang operasi yang kurang tepat. Beberapa ahli juga menyebutkan orang dengan kulit berwarna atau yang berwarna lebih gelap lebih beresiko untuk terbentuknya keloid. Kenapa? Karena terjadi penumpukan melanin di kulit. Ibu hamil beresiko banget nggak sih ngalamin keloid walaupun sebenarnya nggak punya bakat keloid? Pada ibu hamil, adanya lonjakan hormon estrogen dan juga progesteron akan merangsang fibroblast untuk memproduksi kolagen tipe 1 yang berlebihan. Hal inilah yang diduga akan memicu pertumbuhan dari keloid. Selain itu, stretch mark yang meradang juga dapat berubah menjadi keloid pada beberapa kasus. Terus gimana cara cegah sama ngatasinnya? Pastinya kamu harus pahami dulu ya riwayat keloidmu, apalagi kalau memang di keluargamu sudah ada riwayat genetik dari keloid, sehingga kamu bisa waspada nih dan juga menghindari tindakan yang menyebabkan trauma atau invasif pada tubuh. Contohnya tindik atau piercing, membuat tato, ataupun kamu juga bisa loh menghindari resiko luka yang didiamkan terlalu lama sehingga memicu peradangan yang berkelanjutan. Selain itu, ada beberapa tips loh untuk mencegah keloid. Prinsipnya adalah yang pertama, hindari tegangan. Setelah melakukan operasi dan juga dijahit, pastikan bahwa kamu lepas jahitan tepat waktu ya, supaya nggak ada tegangan berlebihan di area luka kamu. Selain itu, pastikan juga jangan melakukan aktivitas berlebihan supaya bekas lukamu tidak meregang berlebihan, sehingga proses penyembuhan lukanya juga baik. Yang kedua, hindari luka yang tidak ditangani dengan baik atau lambat. Luka yang tidak segera ditangani bisa menyebabkan peradangan berkelanjutan yang pastinya akan menghambat proses penyembuhan luka, sehingga hal ini juga beresiko loh untuk terjadinya keloid. Untuk mencegah keloid, kamu juga bisa loh menggunakan bahan-bahan untuk mencegah terbentuknya keloid. Salah satunya adalah yang berbahan dasar silikon. Kalau udah ada keloid, gimana dong? Jangan khawatir, kamu juga bisa melakukan pengobatan untuk mengontrol keloidmu. Pilihan terapi saat ini meliputi pengobatan yang pertama, injeksi intralesional alias menyuntikkan obat berupa injeksi kortikosteroid yang paling umum dilakukan. Injeksi ini biasanya dilakukan 3 hingga 4 minggu sekali dengan tujuan untuk mengecilkan ukuran keloid. Yang kedua, radiasi dan juga pembedahan. Yang ketiga, laser.
Tujuannya adalah untuk memudarkan warna serta meratakan tekstur kulit, sehingga keloidmu akan semakin samar. Yang keempat, pengobatan topikal. Pengobatan topikal menggunakan terapi dengan bahan silikon untuk mencegah dan menekan pertumbuhan dari keloid. Pengobatan topikal akan lebih nyaman digunakan, karena selain mudah, pengobatan topikal juga tidak membuat pasien merasa sakit, karena tidak perlu menggunakan jarum suntik atau tindakan yang membutuhkan bantuan tenaga kesehatan. Follow Sahabat Luka Keluarga untuk tahu informasi perawatan luka terbaik untuk kamu. Jadi, walaupun memang keloid tidak berbahaya, namun mengganggu ya secara penampilan dan juga kenyamanan. Tapi kamu bisa loh untuk merawat keloid supaya menyamarkan dan juga menekan pertumbuhannya, serta mengurangi resiko terjadinya perkembangan keloid. Care your keloid. Saya Dr. Desta, salam sehat, salam kalbemet.